Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya muliakan guru kita, pembimbing kita, Abuya Kiai Haji Dr. Muhammad Ruswi MAG beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi umur panjang dan selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa membimbing kita semua. Yang saya hormati para ketua majelis zikir dari daerah-daerah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang mudah-mudahan juga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa mengikuti jejak beliau, dan di akhirat nanti mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan sekaligus mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana supaya para penuntut ilmu bisa mendapatkan ilmu dengan berhasil dan sekaligus ilmunya bermanfaat. Sebab banyak orang yang belajar ilmu baik di pondok pesantren ataupun di perguruan-perguruan lain, begitu pulang ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karenanya ada sebuah kitab yang bernama Kitab Ta'limul Muta'alim. Di situ memberitahu kepada kita semua bagaimana supaya dalam mencari ilmu kita nanti dapat berhasil, berkah dan bermanfaat. Dalam kitab tersebut dinyatakan, i'lam anna talibal ilmi, ketahuilah oleh kamu bahwasanya pencari ilmu. Pencari ilmu itu kalau di pondok disebut dengan nama santri. Kalau di pondok kita ada santri anak-anak yang kecil-kecil, ada santri yang sudah besar-besar. Yang kecil-kecil itu santri anak-anak. Kalau yang besar-besar seperti kita namanya santri kawak-kawak. Nah, ini berlaku semua, bahwasanya para pencari ilmu itu la yanalul ilma, tidak akan bisa memperoleh ilmu, gak akan berhasil mendapatkan ilmu
wala yantafi'u bih, dan ilmunya tidak akan bisa bermanfaat illa bita'zimil ilmi, kecuali kalau mereka satu mau mengagungkan ilmu. Yang kedua, wa ahlihi, dan mau mengagungkan ahlinya ilmu, para pemegang ilmu. Dan yang ketiga, wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi, dan juga mau mengagungkan ustadznya, mau mengagungkan gurunya, dan juga menghormatinya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka jika kita kepingin ilmu yang kita peroleh di pondok pesantren, atau setiap malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita ngaji berbondong-bondong dari rumah ke sini, supaya bisa berhasil kita peroleh, dan supaya ilmu itu berkah dan bermanfaat untuk kita, maka yang pertama kita harus mengagungkan ilmu. Yang kedua harus mengagungkan ahlinya ilmu, dan yang ketiga harus mengagungkan guru. Karena guru adalah orang-orang yang memegang ilmu, yang ilmu itu disampaikan kepada kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana caranya kita mengagungkan ilmu atau ta'zim terhadap ilmu? Caranya yang pertama adalah kita harus taat dan menghargai guru kita. Senantiasa taat, menghargai, mengagungkan siapa yang mengajari kita. Siapapun yang mengajari kita itu adalah guru bagi kita. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kata beliau, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah budak bagi orang yang pernah mengajari aku, walaupun yang diajarkan kepadaku itu hanya satu huruf. Nah, Bapak Ibu, kata Ali, saya ini budaknya orang yang pernah ngajari aku, walaupun dia hanya ngajari satu huruf. Ngajari satu huruf, Pak. Jadi guru kita ini salah satunya guru di kampung yang dulu pernah ngajari kita alif ba ta. Kalau dia pernah ngajari kita hingga tahu huruf alif itu yang seperti angka 1, cuma satu huruf, itu adalah guru kita, dan kita menjadi budaknya. Artinya jadi budaknya, kita harus mentaatinya. Setelah kita besar, setelah kita tua, kita ingin belajar kembali, maka kita mendengar berita dari orang ke orang. Mendengarlah bahwa ada pengajian di pondok pesantren Arafah untuk orang-orang tua. Maka kita berangkat ke sini, masuk ke Masjid Sidratul Muntaha, kemudian kita belajar mulai dari ilmu syariat, kemudian ilmu tauhid, setelah itu ilmu tasawuf. Dan kita diberi ilmu yang banyak, bukan hanya satu huruf. Baik yang santri kecil, anak-anak itu hari ini sudah mendapatkan berapa ribu huruf. Kita yang tua-tua sudah mendapatkan berapa huruf, luar biasa. Maka tugas kita supaya ilmu kita nanti berkah dan bermanfaat, taati guru kita. Guru kita kan gak banyak minta kepada kita. Yang diminta oleh guru kita cuma amalkan zikir, kan cuma seperti itu. Amalkan zikir harian,
Apalagi zikir mingguan, zikir bulanan, harian zikir thariqah qadiriyah wan naqsaban, ya zikir jahar dan zikir khafi kerjakan setiap habis sholat 5 waktu. Mingguan kita adakan khotaman, tawajuhan, maka kerjakan itu tawajuhan karena itu perintah dari guru kita. Kalau di kampung kita ada majelis zikir, datanglah ke majelis zikir. Di sini kita sudah diajari untuk khotaman, sampai di rumah khotamannya harus diamalkan. Di sini diajari zikir harian, di rumah amalkan zikir harian. Di sini kita diajari manakiban, di rumah amalkan manakiban. Insya Allah dengan cara kita mentaati perintah-perintah guru, maka ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yang kedua, caranya adalah sebisa mungkin kita membantu guru. Apapun bentuknya, minimal senantiasa mendoakan guru dari rumah. Minimal sehari hadiah Fatihah untuk guru. Kemudian kita doakan guru kita. Itu salah satu bentuk kita memberikan sesuatu. Syukur-syukur kita membantu guru kita dalam bentuk yang lain. Umpama guru kita sedang membangun masjid, ada kekurangan apa, kita membantu 1.000, 2.000, itu luar biasa. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim dinyatakan seperti ini: man aroda ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, terutama bapak ibu yang punya anak di pondokan. Bapak ibu punya anak di pondokan di sini, salah satunya kepingin anaknya nanti jadi orang alim, jadi orang soleh, jadi orang solihah. Kalau perempuan, siapa yang ingin anaknya jadi anak alim, jadi orang berilmu, yang bagi ayyura'iyal ghuraba'a minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azimahum wa yu'tiyahum syai'a, maka hendaklah engkau menghargai, menghormati, mentakzimi dan memberi sesuatu kepada guru. Ini Pak, memberi sesuatu. Ini kadang-kadang kalau ada santri memberi sesuatu kepada kiainya. Kalau zaman sekarang, zaman Facebook, zaman TikTok, itu netizen itu kalau memberi penilaian yang buruk. Coba lihat tuh, jangan-jangan kita ikut-ikutan. Ada seorang santri membawa amplop, kemudian ketika mau pulang salaman sama kiainya, amplopnya diserahkan kepada kiai. Kata netizen, tuh orang menjual agama. Padahal itu adalah santri yang sedang memberikan sesuatu kepada gurunya. Untuk apa? Supaya anaknya mendapat keberkahannya, supaya anaknya nanti berhasil menjadi orang yang alim. Ini Pak, kalau nggak ngaji Ta'limul Muta'alim ya kita nggak ngerti. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, wa illam yakun ibnuhu aliman, seandainya anakmu nanti nggak jadi orang alim, yakunu hafiduhu aliman,
maka nanti cucumu akan ada yang menjadi orang alim. Bapak Ibu yang saya hormati, maka mudah-mudahan kita semua di sini mungkin ada yang tidak secara langsung memberi sesuatu kepada guru kita. Mungkin kita sekedar membantu membelikan semen atau cuma 20.000, tapi sering-sering mudah-mudahan melalui itu semua kelak anak kita ditolong oleh Allah menjadi orang yang alim, soleh dan solehah. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, supaya ilmu kita berkah dan bermanfaat, jangan sekali-kali menyakiti hati guru. Para santri anak-anak maupun yang kawak-kawak, jangan sekali-kali menyakiti hati guru. Dalam kitab ini disebutkan, faman ta'azza minhu, barang siapa yang menyakiti ustazuhu, gurunya, siapa yang menyakiti hati gurunya, yufromu barokatal ilmi, maka tertutuplah keberkahan ilmu, wala yang tafi'ubih, dan ilmunya tidak ada manfaatnya, illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali. Maka kita senantiasa harus berusaha supaya jangan sampai menyakiti hati pengajar kita sendiri, jangan menyakiti hati guru kita sendiri, jangankan menyakiti suuzon terhadap guru, itu akan menyebabkan ilmu kita menjadi hilang keberkahan dan kemanfaatan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, sebenarnya banyak sekali, cuma kalau disampaikan terlalu lama. Yang terakhir, supaya ilmu kita bisa menjadi berkah, bermanfaat, salah satu tanda ilmu kita manfaat, ilmu kita itu kita amalkan, kita praktekkan. Kita di sini belajar zikir, di rumah kita amalkan zikir. Itu ilmu berkah, ilmu manfaat. Ilmu yang nggak manfaat di sini ajarin zikir, di rumah nggak mau zikir, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Lah, yang keempat, supaya ilmu kita bermanfaat dan berkah, maka adalah ta'zimul kitab, mengagungkan kitab. Dengan cara apa? Fayambaghi li talibil ilmi alla yakhuzal kitaba illa bitaharatin. Hendaklah engkau jangan mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Setahu kita nggak boleh megang yang tanpa wudhu, itu hanya Al-Quran. Kalau ada Quran jangan dipegang kecuali kalau kita berwudhu. Padahal kitab pun seperti itu, kitab-kitab lain, kitab nahwu, kitab fikih, kitab tafsir, kitab tasawuf, hendaklah kita pegang waktu kita belajar senantiasa dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena yang ada di dalam kitab itu adalah ilmu. Ilmu itu nurun, cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu itu juga cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bih, maka akan bertambahlah cahaya itu, cahaya ilmu itu, manakala ketika kita memegang kitab dan belajar itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di tempat ini menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, membuat kita selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.